Ya, hari ini kita melihat adanya sidang, yaitu dihadirkan saksi setelah adanya pembacaan eksepsi dari terlapor Yoke. Nah, di sini dilihat kalau andai kata adanya saksi, dihadirkan saksi di dalam fakta sidang. Saksi ini kan ada kurang lebih 5 orang yang dihadirkan ya oleh JPU, saksi pelapor ya, ya artinya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Kak Fitri ini diundang atau diminta untuk hadir sebagai saksi. Artinya kalau dijadikan satu, dia ini adalah pelapor ya. Dia adalah pelapor yang diminta keterangannya terhadap fakta kejadian atas pembacaan dakwaan di dalam fakta sidang. Ya, kalau melihat ini tentunya ini satu yang relevan, satu hal yang ada benang merahnya, di mana satu peristiwa kejadian, yaitu peristiwa bullying ini tadi, yang akan disampaikan. Tetapi ternyata waktunya ini nggak sempat untuk bisa Kak Fitri memberikan kesaksian sebagai saksi. Ya, kalau kita melihat statement yang disampaikan oleh kuasa hukum daripada terlapor Yoke, ini kan satu hal yang harus ada kaitannya, harus ada kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Nah, kalau kita lihat di sini adanya satu giveaway. Kalau kita lihat statementnya, giveaway 1 miliar kan, kita ngelihat di sini apakah apa yang dikatakan Kak Fitri itu ada kesesuaian, ada satu fakta ya, bahwa ada yang benar-benar ya sesuai di statementnya itu, bahwa ada yang berhutang, ada yang merasa dirugikan. Ini kan juga harus dijelaskan, karena kalau di dalam fakta sidang nggak bisa katanya kan, tapi faktanya. Nggak bisa orang mendengar, melihat bahwa kejadian tersebut adalah bukan tindak pidana, tetapi ternyata ini adalah bentuk tindak pidana. Tapi balik lagi, semua kewenangan ada di majelis hakim. Tinggal bagaimana ya majelis hakim melihat nih uji materialnya. Apakah ini ada kesesuaian? Apakah ini ada tindakan yang menyalahgunakan aturan ataupun mengakibatkan seorang nama baiknya tercemar, bahkan juga diekspos lah di media sosial. Tentunya ini yang menjadi concern penting, karena menjadi pembelajaran bahwa hukum di Indonesia itu harus benar-benar ditegakkan berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang, berdasarkan suatu apa yang dia lakukan sebagai guidance, ini bisa berjalan dengan baik ya. Boleh aja yang namanya terlapor memberikan satu statement, membela diri, boleh. Tapi bagian penting adalah fakta. Kita nggak bisa merajuk, oh ini begini, itu begini. Nggak bisa. Karena segala sesuatu fakta itu sangat penting dinilai oleh majelis hakim. Karena nggak bisa bicara segala sesuatunya itu pakai analogi. Ya, analogi itu nggak bisa dipakai di dalam fakta sidang. Adalah fakta tertulis dan fakta kejadian yang merajuk kepada unsur-unsur bukti yang meyakinkan. Ya, namanya seorang warga negara Indonesia yang sedang bertikai atau sedang adanya satu masalah, baik itu masalah hukum, baik itu hukum pidana maupun perdata, boleh-boleh aja melaporkan ya. Kalau kita melihat nih misalnya ya, Doktif mau melaporkan, itu boleh aja. Karena ada hal yang merasa dirugikan ya. Tetapi dalam hal ini, apakah laporan ini akan ditindaklanjut? Tentunya proses hukum ini pasti akan dilihat sesuai dengan faktanya. Jadi kita harus bijak, karena di dalam proses hukum ini harus dipersiapkan matang. Kalau memang fakta buktinya cukup, alat buktinya cukup, unsur-unsurnya cukup, saksinya juga cukup, dan semua yang dihadirkan ya, yang dihadirkan untuk bisa disampaikan kepada pihak kepolisian. Tentunya polisi ini tidak cuma menampung aja laporan polisi,
tapi harus bisa menindaklanjuti. Karena kenapa pada waktu SPKT di Polda atau dimanapun ya, di Polres atau Polsek, itu ada konsuling. Kenapa itu ada konsuling? Karena apa? Karena untuk bisa mempelajari, ya, melihat segala unsur-unsurnya. Kalau tidak cukup, makanya ditolak. Tapi kalau dalam ini misalnya, ini sudah cukup, ya. Nah, ini harus disaring. Karena nanti disposisi ke unit-unit atau kalau di Polda, Polres-Polres yang bisa men-share semua laporannya. Makanya kita harus hati-hati dalam proses laporan polisi, karena nanti berdampak apabila kalau ternyata diproses tidak memenuhi unsur. Tapi kalau memenuhi unsur silahkan saja. Namanya hak semua orang, semua warga negara untuk melaporkan, ya, melaporkan ke pihak berwajib. Dalam hal ini baik itu unsur-unsur KUHP yang dimaksud, yang kesesuaian. Dan kalau memang polisi menilai ini bukan tindak pidana KUHP, maka ini ada dua, ya. Jadi dua produk hukum, baik itu penipuan, ya, penggelapan, itu di KUHP pidana dan KUHP perdata. Kalau pidananya nggak masuk, makanya perdatanya yang bisa dilakukan upaya hukum. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita harus benar-benar melihat, menganalisa, dan memutuskan nanti untuk bisa melaporkan. Boleh-boleh aja ya, tinggal bagaimana nanti pihak kepolisian akan melihat ini.